Sahabat penggiat skripsi, pernahkah Anda melihat sebuah data yang seperti ini? Jadi ini merupakan sebuah data distribusi frekuensi dari jawaban responden yang telah disusun oleh peneliti. Bagaimanakah cara menyusunnya? Simak terus videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para penggiat skripsi, hari ini kita akan melakukan sebuah estimasi untuk menghitung distribusi frekuensi dari jawaban responden. Jadi distribusi frekuensi ini fungsinya adalah kita akan melakukan sebuah pengelompokan terhadap data yang bersifat interval. Oke ya. Langsung saja kita melakukan sebuah estimasi. Caranya adalah yang pertama kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan pilih frekuensi. Nah, di sini ada nilai untuk masing-masing indikator. Jadi semua indikator ini akan kita input ke dalam kotak variabel kecuali nilai total dan nilai rata-ratanya. Oke ya, caranya kita klik di indikatornya ini, kemudian kita klik arah panah ini. Bisa dilakukan satu persatu atau kita blok saja untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk indikator semuanya sudah kita input ke dalam kotak variabel. Untuk selanjutnya kita klik OK. Oke, tugas kita selanjutnya adalah menginput nilai-nilai ini ke dalam tabel frekuensi. Di sini saya sudah menyiapkan template-nya. Jadi template ini bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Yang jelas yang perlu ada di dalam tabel ini adalah indikatornya, kemudian alternatif jawabannya. Itu saja patokannya. Untuk bentuk tabelnya silahkan Anda variasikan sendiri. Oke, untuk cara menginputnya kita akan kembali lagi ke output SPSS tadi. Nah, di tabel ini merupakan nilai dari distribusi frekuensi indikator Y1, Y2 dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa kolom ya yang perlu kita cermati atau kita ketahui. Yang pertama ada kolom bobot. Ini adalah bobot berdasarkan dari kuesioner yang kita miliki. Kita coba buka dulu kuesionernya. Saya jelaskan dulu biar lebih mudah untuk dipahami. Ya, ini adalah kuesionernya. Jadi yang dimaksud dengan valid 1 itu adalah alternatif jawaban untuk tidak setuju yang diwakili oleh angka 1. Cukup setuju itu bobotnya 2, itu diwakili oleh nilai yang ini. Kemudian untuk 3 setuju itu diwakili oleh bobot 3 yang ada di dalam output ini. Kemudian sangat setuju itu diwakili oleh bobot 4 ini. Kemudian ada nilai frekuensi. Jadi frekuensi ini seberapa banyak responden yang menjawab pada masing-masing bobot yang tertera di dalam tabel ini. Misalnya ini ada satu frekuensi, berarti ada satu responden yang menjawab bobot 1. Bobot 1 tadi apa? Tidak setuju. Kemudian ada 2 responden yang menjawab cukup setuju. Ada 7 responden yang menjawab setuju. Kemudian ada 8 responden yang menjawab sangat setuju. Jadi sesuai dengan alternatif jawaban yang ada di dalam kuesioner ya. Langsung saja kita menginput output ini ke dalam tabel distribusi. Oke, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa angka 1 ini merupakan bobot dari alternatif jawaban tidak setuju. Frekuensinya berapa? Frekuensinya ada 1. Kemudian persentasenya adalah 5,6. Kemudian cukup setuju itu mendapatkan 2 frekuensi dengan persentase 11,1. Kemudian untuk jawaban setuju itu mendapatkan 7 frekuensi
dengan persentase 38,9. Kemudian untuk jawaban sangat setuju itu mendapatkan 8 frekuensi. Persentasenya adalah 44,4. Kemudian total frekuensinya itu adalah 18 dengan persentase 100%. Jadi nilai 18 ini adalah jumlah sampel yang kita gunakan dalam estimasi ini. Ini ya. Ada 18 data atau ada 18 sampel atau ada 18 responden yang mengisi kuesioner. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan pause dulu. Kemudian akan saya inputkan untuk indikator variabel Y-nya. Baik, akan kita lanjutkan. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam output SPSS ini sudah saya input ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dan di sini ada kolom yang kosong, itu artinya bahwa responden itu tidak ada yang menjawab sangat setuju untuk indikator yang ketiga. Coba kita cek ya, indikator Y3. Ini ya, untuk jawaban apa tadi? Untuk jawaban yang sangat setuju, ini di sini kosong dan di sini ini ya, tidak ada yang menjawab dengan bobot 4. Maka di sini juga harus kosong. Oke, di sini juga ada yang kosong. Ini untuk indikator yang ke-6. Y6. Ini untuk jawaban setuju. Bobotnya 3. Tidak ada kan? Ya, jadi ketika tidak ada alternatif jawaban yang dipilih oleh responden, maka kita tidak perlu mencantumkan di dalam tabel distribusi frekuensi ini. Nah, tugas para sahabat penggiat skripsi pada tahap selanjutnya itu adalah bagaimana rekan-rekan sekalian atau sahabat-sahabat semua itu mendeskripsikan dari hasil output ini atau hasil dari distribusi frekuensi ini. Caranya cukup melihat manakah nilai dominan yang telah dijawab oleh responden. Di sini kalau kita lihat untuk indikator yang pertama ini, jawaban dominan itu dipilih oleh responden dengan alternatif jawaban itu sangat setuju. Frekuensinya 8 dan persentasenya adalah 44,4. Ya, begitu ya. Mekanisme dari proses penghitungan distribusi frekuensi. Jadi cukup mudah daripada kita melakukan proses penghitungan secara manual. Ya, sekian dari saya. Jika memang ada beberapa langkah atau tahapan-tahapan dalam estimasi ini yang masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.